Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Yamaha dalam sesi pramusim digadang-gadang memiliki kemajuan yang pesat, bahkan lebih baik dari Honda. Namun, dalam dua balapan pertamanya, Yamaha nampak tak bisa berbuat banyak untuk lebih baik, dan tetap pada masalah yang sama. Berbeda dengan Honda yang jauh berubah dari paling belakang menjadi penantang 5 besar. Dan ternyata, Yamaha, khususnya di Argentina, tak lebih baik dari motor di era Valentino Rossi. Wow, lantas kemana hasil semua update itu? Apakah tak memberi efek? Kita bahas. Balapan di Argentina yang biasanya menjadi langganan kemenangan pabrikan Jepang, meskipun mayoritas milik Honda, namun rekor terbaik torehan di sirkuit Termas de Rio Hondo masih milik Yamaha, yang kala itu dimenangkan oleh Valentino Rossi pada tahun 2015. Namun rekor itu patah pada tahun ini oleh rival abadinya Marc Marquez dengan mengendarai Ducati pabrikan. Dan juga di saat yang sama, Marc Marquez menyamai rekor lain yaitu 90 kali kemenangan milik Angel Denito. Torehan lap tercepat itu kini patah di 1 menit 31,683 detik dan milik Valentino Rossi sebelumnya adalah 1 menit 39,019 detik. Yang dimana rekor itu tak pernah patah selama 10 tahun. Kini, akhirnya lap tercepat itu menjadi milik Marc Marquez. Namun, bukan itu yang menjadi soal. Di mana pencapaian Rossi yang notabene pencapaian yang diperolehnya pada tahun 2015 yang di era itu menggunakan Yamaha, ternyata bahkan capaiannya lebih baik dari yang didapat Yamaha saat ini yang sudah 10 tahun lebih dari pencapaian itu. Apakah Rossi yang terlalu hebat kala itu? Atau Yamaha yang tak lebih baik kali ini? Ada beberapa faktor tentunya yang membuat Yamaha kini tak menjadi lebih baik. Kita lihat lagi bagaimana kemenangan Rossi kala itu. Kemenangan Rossi yang kontroversial di mana dia bersenggolan dengan Marc Marquez di GP Argentina. Namun, di balik itu, torehan yang dicapainya itu ada di era MotoGP sebelum memakai teknologi aero. Jadi bisa dibilang bahkan Yamaha lebih kencang tanpa menggunakan semua perangkat tambahan pada bodi dan fairingnya seperti sekarang. Lalu, kenapa bisa seperti ini? Kita lihat catatan waktu milik Yamaha sekarang. Ini adalah Yamaha tercepat milik Alex Rins yang finish di nomor 12. Bahkan, selama race berlangsung, Yamaha tak pernah menyentuh rekor milik Valentino Rossi 10 tahun lalu. Terbaik yang bisa dicapai Alex Rins adalah 1 menit 39,235 detik. Dan hal itu tak lebih baik dari milik Valentino Rossi yaitu 1 menit 39,019 detik. Bagaimana bisa? Padahal Yamaha mengklaim sudah jauh mengalami kemajuan bahkan lebih baik dari tahun 2021, di mana kala itu Quartararo menjadi juara. Dan juga tahun-tahun setelahnya, bukan Yamaha yang mundur, tetapi pabrikan lain yang berkembang pesat. Memang benar, jika dilihat dari torehan milik Ducati, bisa dibilang pabrikan lain memiliki perkembangan yang pesat. Tapi Yamaha, jika kita melihat torehan di balapan kemarin dibandingkan dengan era Valentino Rossi tahun 2015, maka Yamaha bisa dikatakan mundur. Oke, kita cari indikator lain selain dari torehan lap tercepat. Mungkin data ini akan menunjukkan tanda lain. Dari kecepatan terbaik, Rossi yang menang kala itu, kecepatan terbaiknya adalah 327,4 km per jam. Dan Alex Rins di balapan kemarin memiliki kecepatan lebih baik yaitu 339,9 km per jam. Dengan kecepatan ini, seharusnya itu akan signifikan jika diakumulasikan untuk 25 lap. So berarti, sebenarnya kecepatan Yamaha tahun 2025 ini di sirkuit ini sudah jauh lebih baik dari Yamaha tahun 2015. Tapi mengapa untuk capaian putaran lapnya lebih buruk? Tampaknya ada sesuatu yang bahkan hilang dari kelebihan M1 Yamaha yang ada di versi milik Rossi, yang tak dimiliki Yamaha versi sekarang. Ada beberapa faktor kemungkinan di sini. Mungkin dari segi kecepatan menikung. Jika kecepatan menikung hilang, ada dua sebab. Motornya yang memiliki karakter jauh berbeda yang membuat motor tak bisa menikung dengan lebih baik.
atau ridernya yang tak memiliki gaya yang sama dengan Rossi untuk bisa memaksimalkan potensi tikungan khas Yamaha. Mungkin juga itu karena seharusnya yang terbaik dari Yamaha adalah porsi milik Fabio Quartararo. Namun, karena Quartararo mengalami tabrakan dengan Bezzecchi yang membuatnya terlempar dari posisi depan. Namun, jika memang karena Fabio tak bisa memaksimalkan motornya karena kecelakaan itu, sampai saat ini belum ada statement apapun tentang kerusakan yang dialami oleh Fabio setelah bertabrakan dengan Bezzecchi yang membuatnya tak bisa mendapatkan hasil terbaik karena kerusakan pada motornya karena hal itu. Selain karena kondisinya memang tak maksimal di sana, faktor lain adalah mungkin karena ban. Karakter ban ini adalah yang paling masuk akal. Karena tahun 2015 adalah tahun terakhir Bridgestone mensuplai ban untuk MotoGP dan menjadi Michelin pada tahun 2016. Ini adalah data kemenangan pada tahun 2017 milik Maverick Vinales. Sekali lagi, bahwa ketika Vinales menang tahun 2017 dan juga Rossi menjadi yang kedua, meskipun kecepatannya sudah bertambah, namun lap time-nya tetap tak bisa mengalahkan ketika Yamaha mencetak rekor pada tahun 2015 lewat Valentino Rossi. Jadi bisa dibilang, hipotesis sementara adalah ban sangat merubah karakter Yamaha, yang mana dengan Michelin tak bisa semaksimal dengan Bridgestone. Padahal, meskipun sudah berulang kali melakukan update, baik dari chassis, swing arm, dan sebagainya, namun M1 masih memakai basic yang tak jauh berbeda. Ditambah penyeragaman electronic control unit pada tahun 2016, mungkin membuat semuanya semakin rumit bagi Yamaha. Lalu, dengan statement Yamaha yang kini sudah lebih baik dari versi-versi sebelumnya, memang benar. Tapi apakah lebih baik dari era Valentino Rossi dengan Bridgestone-nya pada tahun 2015? Mungkin bisa dibilang, secara akumulasi tak lebih baik dari itu. So, kita bisa melihat kesusahan Yamaha dalam hal ini. Selama bertahun-tahun, tak bisa menemukan racikan yang bisa mengembalikan ke kejayaannya. Lalu apakah V4 solusi terbaik saat ini? Berita kedua, ada Pecco Bagnaia yang juga sedang kesulitan di dua seri kali ini dan memutuskan untuk menggunakan GP24 untuk seri berikutnya. Pembalap pabrikan Ducati MotoGP, Pecco Bagnaia, mengakui bahwa dia mungkin kembali ke GP24 dari Grand Prix Amerika setelah awal sulit di musim 2025. Bagnaia sejauh ini berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sepanjang tahun. Dengan pembalap Italia itu finish di posisi ketiga dan lebih dari 5 detik di belakang rekan setimnya yang menang, Marc Marquez, di posisi keempat GP Argentina akhir pekan lalu. Setelah 2 putaran, dengan Marc Marquez memegang rekor kemenangan 100%, Bagnaia sudah terpaut 31 poin dari pemuncak klasemen dan duduk di posisi ketiga di belakang pembalap Gresini Ducati Alex Marquez. Bagnaia mengaku setelah GP Argentina bahwa dia merindukan perasaan yang pernah dia miliki saat mengendarai Ducati. Walaupun GP25 memiliki spesifikasi yang sangat mirip dengan GP24, setelah Ducati memutuskan untuk membuang mesin 25-nya dan memarkir sasis dan paket aero 2025 hingga uji coba di Jerez pada bulan April, motor baru ini berbeda di area lain dengan pendahulunya. Tetapi yang jelas, perbedaan itulah yang mempengaruhi Bagnaia karena dia mengisyaratkan akan kembali ke GP24 penuh di GP Amerika nanti. Kami membuat langkah maju selama akhir pekan, kata Bagnaia, dilansir oleh motorsport.com. Tapi saya masih kehilangan sesuatu, seperti kontrol ban belakang. Dan itu aneh, mengingat motornya mirip dengan tahun lalu. Mungkin, mulai balapan berikutnya, saya akan kembali ke GP24 karena saat ini perasaan saya sangat aneh. Kita harus terus bekerja, tetapi kita harus menyelesaikan masalah ini. GP Argentina akhir pekan lalu menandai pertama kalinya sejak GP Amerika 2024, di mana Bagnaia menyelesaikan Grand Prix dari podium. Di GP24 tahun lalu, Bagnaia memenangi 11 dari 20 Grand Prix dan hanya kehilangan kesempatan meraih gelar juara dunia dengan selisih 10 poin yang mencerminkan kemenangannya dengan 8 kali gagal mencetak skor sepanjang musim. Saya berharap lebih dari diri saya sendiri, tapi sejak awal balapan, saya kesulitan menemukan ritmenya. Memang benar, saya tidak terlalu jauh tertinggal dari 2 pembalap teratas. Karena saya tertinggal 10,5 detik di bagian pertama balapan. Tapi itu sudah cukup untuk melihat mereka lolos. Karena kemudian, saya juga kehilangan waktu dalam pertarungan dengan Johann Zarco dan Franco Morbidelli.
Pada paket lengkap GP24, Alex Marquez telah finish kedua di setiap balapan sejauh ini pada tahun 2025 untuk Gresini Racing dan menekan Marc Marquez dengan keras di kedua kontes Argentina. Morbidelli juga berhasil membawa Ducati VR46-nya dengan spek GP24 miliknya ke posisi ketiga melalui strategi kontra terhadap sebagian besar peserta di Termas de Rio Hondo. Dan dari Aprilia, setelah kemelut kemarin karena usulan pabrikan Aprilia tak disetujui oleh Ducati, Jorge Martin nampaknya akan mundur comeback-nya menjadi di seri Eropa. Jorge Martin telah diberitahu untuk melupakan rencana kembali cepatnya ke MotoGP. Sang juara bertahan telah absen pada 2 putaran pertama tahun 2025 dan juga akan absen pada balapan minggu depan di Circuit of the America. Aprilia belum dapat memastikan tanggal kembalinya pembalap baru mereka yang mengalami cedera tangan parah beberapa hari sebelum musim ini dimulai di Thailand. Jorge Martin membutuhkan operasi pada radius dan scaphoid-nya setelah mengalami kecelakaan saat mengendarai Aprilianya saat latihan menjelang balapan pertama musim ini. Kenyataannya adalah dia harus memberi waktu pada tubuhnya, kata Michael Laverty dari TNT Sport. Hal itu memperburuk awal musim. Dia sedang lesu. Dia ingin berada di jalur yang benar, beradaptasi dengan Aprilia, dan mempertahankan posisi nomor satunya. Tapi dia harus menunggu. Dia punya kontrak 2 tahun dengan Aprilia. Kembali di putaran Eropa untuk musim ini dan mulailah memahami mesinnya. Dia absen hampir di semua tes pramusim. Dia menjalani tes pramusim di Barcelona. Sangat disayangkan tidak melihat plat nomor 1 di lintasan. Meski operasi pada tulang scaphoid-nya berhasil, Aprilia tidak punya pilihan selain berhati-hati dalam comeback-nya. Tulang scaphoid di tangan terkenal sangat rapuh bagi seorang pembalap sepeda motor. Setelah Martin absen di kota minggu depan, putaran keempat akan diadakan di Qatar pada 11-13 April. Babak Eropa musim ini dimulai di Spanyol untuk putaran kelima pada tanggal 25-27 April. Akan lebih baik untuk kembali di seri itu.